hampir 80% lebih 80% gitu. lemah dalam institusi pemerintahan kita lemah dalam bidang pertahanan cyber. Oke. Gitu. Parah juga ya Pak. Nah ini Hai, balik lagi bersama saya Natalia Lorenz di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan viewers, hari ini kita khusus ngebahas soal kebocoran data di internet. Dan yang baru-baru ini adalah yang heboh, diduga adanya kebocoran data dari data peserta BPJS Kesehatan. Nah, seperti apa sih penyebab dari kebocoran data, kemudian cara menanganinya dan cara mencegahnya? Nah, saat ini di studio sudah ada bersama saya seorang pakar keamanan cyber dan juga chairman dari Lembaga Communication and Information System Security Research Center atau CISREC, Bapak Pratama Persada. Halo Pak Pratama, apa kabarnya? Halo, Natalia, baik. Sehat ya, seger kayaknya ini abis diundang ke sana kemari gara-gara kebocoran data ya Pak? Iya. Bapak, sebelum tanya soal bocor-bocor tadi, Ya. cerita sedikit dong Pak tentang pertama kali Bapak belajar soal sandi, kemudian IT dan keamanan cyber itu awalnya gimana tuh Pak? Ya, jadi dulu itu waktu lulus SMA nggak punya uang untuk kuliah. Oh iya, iya langsung Ya, gitu. akhirnya nyari sekolah yang gratis itu mana saja. Oke. Gitu. Nah, Itu tahun berapa Pak? Maaf. Itu tahun 96. Oh 96. Ya, Saya masih TK kayaknya teman. 96 ya, apa namanya nyari-nyari sekolah yang gratisan gitu. Dapatnya ini apa namanya Akademi Sandi Negara dulu. Akademi Sandi Negara. Ternyata beruntung gitu. Masuk ya, lolos. Pintar-pintar banget juga saya gitu. Akhirnya beruntung, kemudian lolos, ya sudah sekolah gitu. Iya. Ternyata kita nggak tahu ternyata sekolahnya itu, aduh, Oh, iya. Tidak semudah itu. Otak kita ini apa namanya dikeperas habis-habisan gitu kan. Contohnya gimana? Yang belajar kita kan belajar masalah sandi, Iya. kriptografi. Kriptografi itu berhubungan dengan enkripsi. Enkripsi itu apa gabungan antara ilmu matematika gitu, kemudian algoritma gitu, kemudian termasuk ilmu perdukunan juga gitu. Perdukunan. Saya matematikanya sudah punya. Karena kita harus algoritma bisa lagi. melakukan prediksi terhadap sesuatu gitu. Nah, akhirnya oke. ya sudah siang malam kita belajar itu mau tidak mau kita harus mengerti benar apa namanya yang terjadi ketika suatu informasi itu ditransaksikan, seperti bagaimana kita mengamankan suatu informasi kan kayak gitu. Nah, itu yang membuat sebenarnya otak kita ini agak ini kayak diperas gitu agak haus lama-lama gitu kan. Tapi karena ya sudah daripada kuliah di mana lagi kan kita nggak mungkin. Dulu saya dapat PMDK di Undip sebenarnya gitu. Tapi ternyata bayar juga gitu kan. Ya sudah. Bapak maju lagi maaf Akhirnya ya kita nyari yang gratisan aja lah gitu. Oh, iya. Alhamdulillah begitu lulus kemudian karena ikatan dinas langsung jadi ikatan dinas gitu. Langsung kerja di Lembaga Sandi Negara saat itu. Ya udah. Itu berapa tahun Bapak kuliah? 3 tahun. 3 tahun diperas otaknya. Dan nggak nyesel tuh, maksudnya kan awal semester awal itu kan kayak rumit gitu kan Pak, algoritma terus. Wah iya, aduh kalau itu nggak usah diceritakan deh itu deh. Kita belajar matematika aja kita malas kan sebenarnya kan gitu. Ini belajarnya apa namanya matematika plus apa namanya rumus-rumus yang dulu nggak pernah kita sangka gitu. Plus kita harus belajar ilmu komputer juga gitu. Plus belajar security dan lain-lain gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya otak kita terbiasa nih mikirin, oh ini nggak aman nih gitu, wah ini nggak aman nih gitu. Jadi security awareness-nya itu langsung kayak ada feeling gitu ya, kayak nempel di otak gitu. Contohnya misalkan kemarin BKKBN nih ngirim apa namanya form untuk kita isi kan semuanya kan gitu. Nah di situ masukin nomor NIK, nomor KTP, apa namanya kartu keluarga, data lengkap semuanya gitu. Ya mungkin nggak ada masalah BKKBN ngumpulin data rakyatnya. Cuma jadi masalah yang ngambil, yang ngumpulin formnya ini siapa ini gitu, ibu PKK gitu. Ibu PKK bisa nggak ngamain data kita? Jangan-jangan nanti form kita diambil sama orang gitu, sama orang gitu. Nah di situ kita langsung otomatis, waduh ini gimana nih kalau ngisi nih? Gitu. Jadi Bapak tiap kali kalau ngisi data buat download aplikasi curiga mulu dong Pak? Ya pasti curiga. Dan nanti akan kita bahas gitu. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia kecuali kita harus suzon. Harus suzon terhadap sesuatu yang masuk ke dalam handphone kita gitu. Tapi Bapak pernah nggak sih kayak ini kan bukan bidang yang biasa umumnya gitu kan? Pernah kepikiran kenapa kok harus milih ini ya? Dibandingkan banyak bidang lain nih sebenarnya Pak. Apa karena tadi itu biar yang gratis nih kuliahnya, ya udahlah sekalian belajar aja gitu. Ya, yang pertama karena terperosok di situ kan, udah nggak bisa keluar. Iya kan.
lama-lama itu jadi mindset kita jadi senang gitu. Kita jadi senang, ternyata banyak yang bisa kita pelajari begitu masalah keamanan informasi ini gitu. Bahkan sekarang kita baru sadar bahwa ternyata untuk menguasai suatu negara itu nggak perlu kita harus menang perang, ngebom atau kita punya nuklir gitu, nggak perlu gitu. Cukup kita bisa menguasai informasi di suatu negara tersebut. Gitu. Semakin banyak kita kuasai informasi, semakin kita bisa mengendalikan negara tersebut gitu. Sampai Indonesia sekarang ini kita dikendalikan negara asing, karena negara asing mengendalikan informasi. Karena tahu informasi rahasia. Gitu. Bukan hanya rahasia sekarang, yang tidak rahasia pun. Yang tidak rahasia pun sekarang itu juga menjadi potensi ancaman buat kita. Contohnya misalkan, nyebut nggak apa-apa, nyebutin nih aja. Platform e-commerce gitu. Platform e-commerce yang investornya itu dari negara lain gitu. Mereka punya data, mereka mengumpulkan data gitu. Ada jutaan data yang bisa dikumpulkan oleh mereka, sehingga mereka bisa tahu keinginan atau kesukaan orang Indonesia itu apa. Jadi mereka bisa memetakan dengan big data ini gitu. Begitu mereka memetakan, ya kan, mereka tahu, mereka memberikan data ini kepada investornya. Ini loh orang Indonesia mau ini loh. Ini pasar yang sangat hebat gitu. Nah, akhirnya apa? Mereka bikin produk itu dengan harga murah, free ongkos kirim. Nah, kalau free ongkos kirim pasti tahu dong siapa yang itu. Free ongkos kirim. Gitu. Nah, begitu free ongkos kirim dijual lagi ke masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia beli gitu. Akhirnya nyari, ini yang free ongkos kirim yang mana nih gitu. Akhirnya gitu lagi. Dan dibeli gitu. Dan mereka punya datanya. Dan pasti laku karena mereka punya data. Sedangkan UMKM Indonesia, mereka susah payah create suatu produk, ya kan? Promosi mereka jualnya belum tahu kira-kira nanti pangsa pasarnya mau apa tidak, gitu. Akhirnya begitu jualan nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak banyak duit. Akhirnya karena nggak laku barangnya, gitu. Dibanding barang luar negeri. Yang itu sama-sama produk seolah-olah produk lokal, baju batik, kan jilbab, gitu ya, cepet rambut pun gitu. Ini dianalisis sama mereka gitu dengan big data tersebut. Nah akhirnya apa? Indonesia nggak bisa jualan. Nah oleh karena itu informasi itu ketika dimiliki oleh orang yang memang mau menaklukkan kita dan sekarang berhasil menaklukkan kita gitu, akhirnya mematikan ekonomi Indonesia. Zaman tahun 98 dulu, kemudian tahun 2000. Ketika terjadi krisis ekonomi, kenapa Pak Indonesia bisa bertahan? Karena UMKM kita kuat, kan? Dan belum ada kayak platform dan segala macam gitu. Jadi sehebat apapun krisis dunia, kita masalahnya cuek-cuek aja. Sekarang gitu. UMKM mau dimatikan semua, UMKM mau dimatikan semua, supaya apa? Supaya kita ini gampang mendapatkan krisis menjadi krisis. UMKM mati apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya kan, perusahaan-perusahaan kapital gede udah bangkrut, UMKM-nya bangkrut, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kita utang nanti kan, begitu utang ya udah kita akhirnya sembah-sembah utang. Gitu. Pak, ini kita lanjut lagi tadi yang soal karir Bapak setelah selesai Akademi Sandi kan, kemudian Bapak ke Lembaga Sandi Negara. Nah, itu tugas Bapak di situ saat itu apa posisinya gitu? Saya sampai ke PLT Direktur Pengamanan Sinyal saat itu. Itu tugasnya ngapain? Tugasnya itu kita melakukan pengamanan informasi gitu terhadap infrastruktur telekomunikasi yang ada di pemerintahan gitu. Jadi kita membuat jaring komunikasi private gitu yang aman khusus untuk pemerintahan. Saat itu ada sekitar 72 lembaga pemerintah gitu yang kita fasilitasi sehingga bisa melakukan komunikasi dengan secure dan aman gitu. Salah satunya adalah itu gitu. Yang lainnya banyak gitu. Tapi banyaknya nggak bisa kita omongin masalahnya. Itu kan kadang-kadang rahasia ya Pak ya. Kalau diomongin nggak rahasia lagi tuh. Agak sedikit melawan hukum juga sebenarnya. Nggak boleh ya Pak ya. Kalau ini itu ada hubungan berarti Lembaga Sandi Negara itu bekerja sama dengan intelijen juga berarti ya Pak? Kalau kayak gitu maksudnya karena kan ada kerahasiaan. Lembaga Sandi Negara itu salah satu unsur dari intelijen, terutama intelijen pengamanan begitu. Nah memang harusnya Lembaga Sandi Negara itu berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara sih gitu, karena koordinator intelijen kan Badan Intelijen Negara ya. Gitu. Cuma sayangnya sih sampai saat ini sih hubungannya sih masih belum terlalu erat gitu ya Pak ya. Ya sehingga banyak terjadilah kasus-kasus yang sekarang ini belakangan terjadi gitu. Contohnya juga nggak jauh-jauh sih kemarin ketika
lembaga sekarang udah menjadi Badan Siber ya, Badan Siber Sandi Negara ketika mau mengajukan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber gitu. Ternyata kan banyak penolakan gitu dari instansi-instansi lain gitu. Karena apa ya? Karena ketika membuat rancangan undang-undang itu tidak berkoordinasi dengan baik dengan instansi yang sejajar gitu. Iya, akhirnya apa? Terjadi pertentangan, undang-undangnya bertentangan, banyak nggak setuju, akhirnya gagal. Padahal undang-undang itu kita butuhkan. Iya betul. Karena di Indonesia ini belum ada pengaturan wilayah cyber gitu. Tapi jatuhnya karena dia kurang koordinasi. Betul, jadi kurang koordinasi, jadinya kurang, bukan gagal sih, tapi ya kurang begitu, kurang maksimal bekerjanya gitu ya Pak. Nah ini kan Bapak berarti sudah berapa lama bekerja di apa kripto ya Pak? Iya. Di bidangnya? Di bidang persandian. Iya persandian ya, sudah berapa lama? Saya sekitar 20 tahun. Sudah 20 tahun. Saya 20 tahun. Saya waktu di lembaga sandi itu menjadi pegawai gitu dengan pangkat paling tinggi gitu di usia yang paling muda. Oh, gitu. Jadi Bapak termuda di situ. Karena saya dapat kenaikan pangkat luar biasa saat itu. Itu berarti pinter dong Pak. Tadi bukan keberuntungan doang, itu memang pinter berarti. Itu nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Hidup Bapak penuh ketidaksengajaan. Gitu. Jadi memang sangat lama saya di sana gitu, dan saya juga utang budi kan gitu. Jadi kalau ini masih dibelek nih, darahnya sandi nih. Gitu. Tulisannya ada katanya di dalam ya. Karena dulu kan kita makan juga berasnya dari beras sandi kan. Zaman dulu kan waktu kita sekolah kita dapat beras gitu. Oh iya betul. Dapat uang saku dulu kita sebulan itu berapa? 36.000 kalau nggak salah. Itu uang saku zaman dulu 36.000. Iya, 36.000 gitu. Kalau di sekarang kira-kira itu jadinya berapa tuh ya Pak? 36.000 itu nilainya kalau dengan nilai sekarang? Kalau sekarang ya mungkin berapa ya? 500.000 kali ya? Oh iya, itu cukup sih kan tinggal di asrama kan Pak, dimasakin. Jadi bisa nabung itu, 36.000 itu ya. Jadi ya inilah keinginan kita ya untuk menjadi merah putih itu kalau dari situ sih insya Allah sih sangat. Karena kan menjaga keamanan cyber negara juga. Nah itu kan sudah 20 tahun Bapak di lembaga berhubungan dengan sandi negara. Pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam kan teknologi kan berubah terus, tentu Bapak harus menyesuaikan diri lagi. Nah ada kesulitan apa gitu? Banyak. Contohnya yang terberat deh. Kan kita ini memfasilitasi keamanan kan gitu. Contohnya misalnya presiden, kan nggak bisa presiden menggunakan telepon biasa atau komunikasi dengan para menteri. Gitu. Harus diamankan karena Pak Presiden ini pusat informasi. Ini enggak zaman dulu ketika Pak SBY disadap sama Australia. Gitu. Karena apa? Karena Pak SBY tidak menggunakan alat pengamanan yang sudah disediakan gitu. Jadi ketika kita mau menyediakan alat keamanan informasi ini, baik telepon bersandi, kemudian fax bersandi, harus bersandi gitu. Sehingga kalau nelpon gitu, ketika ada orang menyadap di tengah jalan itu nggak bisa. Nyadapnya bisa, tapi dengernya nggak bisa itu. Jadi sandi atau enkripsi itu adalah benteng terakhir ketika kita mau melindungi suatu informasi. Jadi ketika saya telepon sama Mbak Natalia gitu, ya kan, kita bisa dengar nih berdua bisa dengar lancar gitu. Di tengah kalau mau dengar gitu, yang dengar cuma suara kresek-kresek aja. Jadi nggak dengar apa-apa gitu, hanya white noise gitu. Nah, ketika kita memfasilitasi itu, banyak pejabat-pejabat negara kita yang karena memang tidak aware terhadap security dan mereka tidak mengerti gitu, banyak penolakan dari mereka. Karena gitu. Merasa jadi mereka bilang bahwa jangan-jangan kita malah disadap nih nanti nih gitu. Jangan-jangan kita aman dari Amerika, ntar kita disadap sama lembaga negara gitu kan gitu. Nah, mindset itu yang susah kita terapkan gitu. Sampai sekarang saya pikir sampai sekarang sih masih ada ya gitu. Sehingga akhirnya banyak pejabat negara kita ini lebih percaya terhadap platform gratisan yang ada di internet. Yang contohnya WA, luar negeri kan Telegram. Nah, sekarang coba tanya deh. Mungkin nanti ada wawancara menteri gitu. Pak, komunikasi dengan apa? Pasti ngomong pakai WA, nggak mungkin nggak. Gitu. Iya kan? Grup-grup pejabat itu pakai apa? Pakai WA. Bahkan hari ini tadi saya komunikasi sama teman saya gitu di TNI bilang pos-pos di TNI itu jenderal-jenderal itu juga pakai WA koordinasinya. Gimana ceritanya kita koordinasi dengan informasi yang strategis gitu, yang harusnya rahasia menggunakan WA.
Walaupun di WA dibilang itu ada end-to-end encryption, hanya si pengirim dan penerima yang bisa membaca gitu. Tapi masa iya kita percaya? Tahu nggak WA itu servernya ada di mana? Gitu. Berarti kalau berarti kalau seandainya si para pejabat kita ini mau dilindungi untuk sekuritas alat teleponnya gitu, berarti mereka pakai apa dong Pak seharusnya? Jadi ada khusus gitu. Jadi kalau misalnya handphonenya khusus gitu, kita amankan gitu. Faxnya khusus, radio khusus gitu. Nah jadi misalnya penggerbekan diskotik atau apa gitu ya, itu bocor. Itu bukan berarti polisi yang bocorin, tapi ketika dia pakai HT nih, ya kontak-kontak ini kita akan kesini nih koordinat segini nih gitu. Karena frekuensinya sama, bisa didengerin sama orang. Begitu didengerin sama orang apa? Bocor, hati-hati ada penggerbekan di sini nih gitu. Jadi kebaca deh semuanya jadi tahu. Loh, potensi kerugian kita akibat illegal login dan illegal phishing itu bisa sampai 250 triliun per tahun. Itu salah satunya akibatnya adalah karena masalah keamanan informasi. Contohnya nih, kita mau nangkep kapal nih. Kebetulan saya dulu jadi Katim ini namanya Bakamla dulu ya, Bakamla dulu. Oh, Bapak pernah juga? Pernah dulu gitu. Kita mengendalikan operasi di laut gitu. Nah, kalau misalkan kapal nih mau nangkep, koordinasi pakai apa? Pasti pakai radio. Iya betul. Begitu pakai radio, ketika orang bisa tahu radionya dan kita bisa melakukan scanning terhadap radio tersebut gitu. Radio itu bisa di scanning kita. Jadi alatnya tuh nggak mahal, sekitar $200 gitu. Ketika kita tahu frekuensinya, kita bisa mendengarkan itu. Sehingga ketika mau nangkap, kita mau nangkap nih, apa kapalnya ada di koordinat segini gitu. Oh iya, begitu nyampe di sana udah kabur. Karena dia tahu nih, maling ikannya udah tahu bahwa dia sedang dikejar gitu. Sama kayak illegal logging, orang nebang-nebang pohon. Kan sering tuh, begitu disamperin udah nggak ada orangnya. Tinggal kayunya. Karena di hutan nggak bisa komunikasi pakai handphone, nggak ada sinyal di sana, nggak ada BTS gitu. Akhirnya pakai radio kan. Nah, ketika pakai radio, ketika radio tidak diamankan dan dia komunikasi menggunakan radio, apa yang terjadi? Si penjahat itu juga tahu frekuensi yang digunakan oleh polisi hutan. Begitu mau digerebek, mereka udah kabur duluan, nggak tertangkap lagi. Jadi begitu banyak kerugian karena kita kurang aware dengan adanya. Karena kita tidak aware terhadap keamanan informasi gitu. Berarti kalau sekarang kalau Bapak menduga berarti Pak Presiden sudah aman ya handphonenya Pak Jokowi? Kalau beliau mau menggunakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga negara, sekarang Badan Presiden Negara gitu, saya pikir BIN juga memberikan fasilitas keamanan itu ya gitu. Harusnya sih secure ya, harusnya gitu. Walaupun tetap bisa disadap. Jadi konsepnya gini, tidak ada satupun sistem komunikasi yang tidak bisa disadap. Jadi kita menggunakan radio, menggunakan satelit, menggunakan telepon, menggunakan internet gitu, pasti bisa disadap. Gak mungkin nggak bisa disadap gitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya kita bisa membuat komunikasi ini tetap bisa disadap, tapi ketika orang mengambil sadapannya itu dia tidak bisa baca isinya, gitu. Kalau ngomong soal sadap, seandainya kalau handphone saya disadap nih Pak, saya bisa tahu nggak sih kalau itu disadap? Kalau dulu bisa tahu. Kalau dulu caranya? Itu ketika kita disadap nih ya, karena teknologinya masih belum terlalu bagus gitu. Sehingga terjadi penurunan kualitas di handphone kita. Jadi kadang-kadang suaranya berubah jadi robot, atau kresek gitu. Tiba-tiba kita lagi ngomong sinyalnya full tapi putus gitu. Semua kok mendadak putus kita nelpon kayak gitu. Atau ada call yang nggak jelas ke handphone kita kayak gitu. Nah itu beberapa tanda kalau kita disadap gitu. Bukan berarti bahwa kita masukin kode ya bintang 42124. Nggak ada gitu. Dulu ketahuan. Tapi teknologi yang sekarang kita nggak akan tahu kalau kita ini disadap. Jadi pejabat sekalipun kalau dia nggak ada sistem keamanan itu nggak akan tahu karena sistem sekarang ini dia sudah cukup canggih gitu. Dia nyadapnya tidak mengganggu komunikasi. Dia hanya sebagai pasif. Gitu. Jadi mereka komunikasi tetap biasa, nggak ada gangguan, tapi di tengah jalan diambil. Gitu. Jadi jangan kira ketika kita nggak ada gangguan ngomong lancar-lancar aja kita nggak sadap ya. Kalau kita pasti bisa jadi target. Apalagi sekarang ini cara nyadap itu sudah banyak caranya. Kalau zaman dulu kan kita harus ke operator, ya kan. Kemudian kita nyolok ke operator, gitu. Susah lah itulah. Kemudian perkembangannya ada namanya tactical intercept. Kita bisa pakai backpack, kita menggunakan tactical intercept. Artinya apa? Artinya kita bisa mobile gitu. Misalnya saya mau nyadap sini JPNN nih gitu. Saya tinggal parkir aja di bawah gitu. Saya nyalakan alatnya gitu. Semua komunikasi sekitar 500 meter dari
area ini bisa ambil semua gitu. Kayak di film-film ya Pak? Iya. Kayak di film-film Hollywood. Dan itu begitu kita ambil gitu, itu nomornya bisa kita pakai Mbak. Oh jadi gitu. kayak Jadi kalau zaman dulu kalau kerjaan kita itu kayak ini, kayak wartel berjalan. Oh iya, selalu gitu. Kalau kita iseng gitu. Jadi kita begitu kita nge-grab nomor, nomor itu bisa kita gunakan untuk nelpon. Jadi yang habis pulsanya yang kita pakai itu nomornya gitu. Dia nggak sadar padahal yang pakai orang lain. Iya. Dan kalau misalnya dimanfaatkan yang jelek gitu. Iya betul. Misalnya saya tahu nomornya barangkali ya sudah saya cloning nih di sistem saya gitu. Saya bisa kirim SMS kemana sih dengan nomornya Mbak. Tanpa saya sadari. Tanpa saya sadari gitu. Itu. Ternyata teknologi secanggih itu ya Pak. Ya nggak langsung juga. Apa kita pakai kirim surat aja tuh, nggak usah pakai WhatsApp lagi. Nggak mungkin sekarang itu masalahnya. Gitu. Nah Pak ini karena tadi sudah membahas betapa rumitnya ternyata soal keamanan cyber dan sandi ini. Nah, terkait yang baru-baru ini heboh soal kebocoran data peserta BPJS Kesehatan kan diduganya gitu ya Pak ya. Itu menurut Bapak sebenarnya penyebabnya apa sih sampai ada kebocoran itu kan sampai 200 juta lebih ya? 279 juta. Iya betul. Ya. Itu menurut Bapak kenapa? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang kebocoran itu penyebabnya banyak. Mulai dari sistemnya, teknologinya. Teknologi itu dari servernya, sistem operasinya nggak diupdate, nggak di-patch gitu. Kemudian OS-nya banyak vulnerable-nya gitu, firewall-nya nggak kuat. Kemudian aplikasi-aplikasi lainnya ternyata banyak celah-celah keamanannya gitu. Secara teknologi lah ya, setting servernya nggak bener, setting firewall-nya nggak bener. Jadi gitu. Kayak asal aja buat sistem tapi sebenarnya nggak asal gitu, tapi terlalu standar. Terlalu gitu, standar. Ya kan. Nah ini kan kita ngomong antara kejar-kejaran antara polisi sama penjahat, ya kan. Iya betul. Kalau kita nggak pinter gitu, penjahat pasti teknologi lebih hebat gitu. Nah itu kebocoran bisa dari sisi teknologi. Yang kedua dari SDM. SDM ini kenapa SDM juga berpotensi gitu? Karena banyak SDM IT kita gitu, itu yang kadang-kadang tidak aware terhadap security. Jadi mereka hanya berkepentingan ketika sistem itu berjalan dengan baik gitu, webnya lancar, nggak ada yang ngehack, kemudian tidak ada kerusakan di sistemnya, gitu. Dianggapnya fine saja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia ngecek dalam sistemnya, lognya dicek gitu, bisa jadi di situ ada aktivitas yang mencurigakan. Karena apa? Hackers yang profesional itu dia akan berusaha masuk ke dalam suatu sistem itu dengan diam-diam. Begitu masuk, dia taruh trojan yang digunakan untuk backdoor. Backdoor itu digunakan supaya dia tidak keluar masuk suka-suka dia. Kemudian dia mencuri datanya, kemudian dia keluar dengan diam-diam gitu. Dan tanpa diketahui si adminnya ini gitu. Nah, ketika si SDM adminnya ini tidak teliti begitu, dia nggak akan tahu bahwa datanya dicuri. Karena data yang dicuri itu nggak hilang. Kan beda nih, handphone nih kalau misalnya dicuri nih, ya kan, hilang. Kita mesti nyari-nyari, handphone kita kemana nih? Siapa yang ngambil gitu? Kita mesti nanya-nanya kan gitu. Kalau data enggak, data tinggal di copy saja, data aslinya masih ada di sana. Dan tidak kita sadari ketika data hilang, tiba-tiba udah dijual di forum internet kayak gitu kan. Nah itu gara-gara si SDM karena dia tidak aware gitu, atau kapasitas keilmuannya masih kurang gitu. Misalkan dia harus punya sertifikasi hacking atau sertifikasi untuk pengamanan server gitu. Ternyata dia nggak terlalu pinter gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya banyak hacker yang lebih pintar dari dia dan dia bisa masuk gitu. Nah itu makanya SDM sangat penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah policy. Policy itu adalah kebijakan bagaimana mengatur suatu keamanan informasi dalam suatu organisasi gitu. Nah ketika policy itu nggak ada gitu, atau policy itu lemah gitu, misalkan di kantor JPNN ini boleh pakai komputer dari rumah bebas, atau boleh nyolokin flash disk bebas gitu. Nah itu nggak benar itu sebenarnya gitu. Karena kenapa? Kalau saya susah masuk ke server JPNN, melakukan hacking susah, saya lebih baik hacking dari dalam. Karena hacking dari dalam itu 75% lebih mudah. Caranya gimana? Ya saya tinggal masuk aja ke kantinnya sini. Saya ambil kantinnya, saya pakai flash disk, saya isi malware, saya pura-pura jatuhin. Gitu. Nah begitu nanti ada staff dari sini nemu, ini apa nih, flash disk keren nih, 64 GB gitu. 64 GB colok ke laptopnya atau komputernya, begitu dicolok langsung otomatis running malware-nya. Begitu running, apa yang terjadi? Ya sudah bisa kita take over ini. Seluruh kantor ini bisa kita take over komputernya gitu. Luar biasa. Dan itu gampang sekali dilakukan gitu. Itu ya, nah kalau nggak ada policy, apa yang terjadi? Akhirnya kayak semuanya gitu. Jadi satu perusahaan besar bisa hancur gara-gara begitu. Bisa hancur gara-gara begitu, gitu. Dan banyak yang hancur gara-gara begitu.
Dan banyak lembaga negara itu yang bisa dibilang kalau menurut Bapak termasuk lemah ya. Kan kayak BPJS aja badannya besar tapi dia masih bisa lemah gitu. Iya. Hampir 80% lebih 80% gitu. Lemah dalam institusi pemerintahan kita lemah dalam bidang pertahanan cyber. Oke. Gitu. Parah juga ya Pak. Nah ini. Ya iya. Makanya setiap ada kegiatan pemilu gitu, setiap ada event-event apa gitu kan selalu ada terhack gitu. Kemarin ketika rame-rame undang-undang KPK, Kemendagri yang dihack gitu, mau protes gitu. Mungkin tujuannya bukan untuk nyari uang atau nyari apa gitu, tapi untuk memperlihatkan demo lah istilahnya. Kalau kita dibilang dunia IT aktivis. Nah Pak, kalau menurut Bapak kalau untuk yang tadi kebocoran data itu yang terutama kayak untuk di BPJS Kesehatan itu pelakunya orang-orang dari luar atau dari dalam negeri kalau menurut Bapak? Nah gini, ini uniknya lagi kalau kita berbicara internet nih gitu ya. Di internet itu ada prinsip namanya anonymous. Anonymous itu artinya kita bisa mengaku siapa saja dan kita bisa berasal dari mana saja gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang pelaku serangan cyber itu ada dua macam nih. Yang pertama adalah pelaku yang pinter, yang kedua pelaku yang bodoh. Gitu. Kalau pelaku yang bodoh yang ketangkep itu, gitu. Hacker dari Surabaya, dari Jogja itu ketangkep ya, dia bodoh lah. Dia yang dicuri duitnya banyak gitu, tapi dia nggak pintar untuk dirinya sendiri gitu. Tapi hackers yang profesional, dia tidak akan melakukan penyerangan, tidak akan melakukan kegiatan hacking kalau dia tidak bisa mengamankan dirinya sendiri. Dengan cara mengamankan, dengan apa cara mengamankannya gitu? Dengan melakukan menggunakan proxy. Proxy itu seperti virtual private network atau virtual private server gitu, ya kan? Jadi ketika serangan itu misalnya BPJS nih, kan dia sekarang sudah melakukan forensik digital nih, pengecekan nih, ketemu nih IP-nya nih, yang menyerang ternyata dari negara A gitu. Belum tentu pelaku di negara tersebut, misalkan yang terdeteksi itu serangan dari Amerika gitu. Emang udah pasti di negara Amerika? Ya belum tentu. Bisa jadi itu orang India, bisa jadi orang Thailand atau orang Malaysia gitu. Yang dia menggunakan VPN atau VPS dari Amerika gitu. Jadi walaupun dia ada di sini pun bisa sebenarnya. Ya bisa gitu. Bisa jadi juga mungkin orang Indonesia yang melakukan itu. Ya kan nggak ada yang tahu gitu. Untuk ngejarin susah. Apalagi ketika si hackersnya ini menggunakan multi proxy gitu. VPN 2 kali. Jadi ketika mau menyerang BPJS, dia masuk ke misalkan Vietnam dulu, dari Vietnam dia masuk ke Inggris gitu, dari Inggris baru nyerang ke Indonesia gitu. Itu lebih susah lagi. Jadi kalau dideteksi belum tentu dapat dong ya. Belum tentu si penyerangnya itu dari alamat IP tersebut gitu. Jadi susah kita nyari pelakunya gitu. Karena apa? Ya gimana kita mau ngejar? Kita nggak punya kekuatan hukum untuk bongkar misalkan dia menggunakan server di negara Inggris gitu. Bisa nggak kita nyuruh Inggris tolong dong buka siapa itu yang menggunakan IP tersebut gitu? Nggak bisa kita. Walaupun ternyata bisa nih Inggris nih gitu. Dia ternyata mental lagi ke server satunya lagi gitu. Bisa aja dia pindah gitu ya. Jadi susah untuk mencari pelakunya siapa, susah gitu. Kecuali kalau misalnya pelakunya nanti sembrono ya gitu. Deteksi nomornya itu, begitu dimonitor, dia melakukan aktivitas nggak sengaja menggunakan IP-nya sendiri gitu. Jadi banyak pelaku-pelaku kejahatan itu yang dia tertangkapnya karena keteledorannya gitu. Misalkan kita pasang VPN di komputer kita nih gitu. Mendadak VPN-nya mati gitu, dia nggak sadar gitu, sehingga ketika melakukan aktivitas itu VPN-nya mati, ternyata pakai IP-nya sendiri, ternyata ini ketahuan gitu, akhirnya tangkap gitu. Jadi agak susah untuk mencari pelaku hacking tersebut gitu. Oleh karena itu sebenarnya lebih baik kita melakukan pertahanan. Pertahanan apa? Kita harus membuat sistem yang benar-benar kuat gitu. Nah, untuk memaksa suatu platform gitu atau suatu penyedia layanan elektronik, penyelenggara sistem elektronik gitu, itu harus benar-benar ada aturan hukum yang jelas. Sekarang di Indonesia nggak ada. Gitu. Makanya ketika terjadi kebocoran Tokopedia, kemudian 1 juta data loh, nggak main-main itu, termasuk data saya ada itu. Data saya juga ada Pak. Iya, nomor saya ada, nama, email, tanggal lahir gitu. Tokopedia ada nomor saya. Sekarang nyebar kemana nomor saya sekarang? Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, ya kan. Kemudian ada beberapa institusi pemerintah, kejaksaan, ada Polri gitu. Walaupun Polri nggak ngakuin ya gitu. Walaupun nggak ngakuin tapi sekarang BPJS gitu, data KPU gitu. Data kita ini udah kemana-mana gitu, nggak ada yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Nah ini yang menurut saya harus ada efek jera terhadap
penyelenggara sistem elektronik ini gitu. Sekarang kan enggak. Akhirnya ketika terjadi kebocoran data, apa yang terjadi? Mereka play victim. Jadi mereka menempatkan dirinya itu juga sebagai korban. Saya juga korban peretasan kok, saya juga dihack gitu, saya juga rugi kok gitu. Enak aja. Padahal harusnya dia yang iya dong. mengamankan data kita. Anda itu sudah dapat untung besar dari data masyarakat kita. Anda itu sudah dapat profit yang besar. Harus tanggung jawab Anda untuk mengamankan data masyarakat. Gitu. Jadi kalau ada kelalaian Anda karena sehingga terjadi kebocoran, Anda yang harus salah. Kalau di Indonesia enggak ada gitu. Jadi ada malah jadi korban. Kita ini punya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 gitu tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PSTE gitu. Tapi di situ nggak ada hukuman, ini harus hukum berapa, nggak ada. Hanya himbauan dong, diamankan datanya, diamankan sistemnya gitu. Jadi nggak kelar-kelar masalah yang nggak kelar-kelar. Begitu terjadi kebocoran data, akhirnya apa? Masyarakat yang rugi lagi. Kita mau marah pun bingung. Nggak ada yang bisa kita lakukan, Mbak. Gitu. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke lah, misalkan kita bisa melakukan pengamanan atau proteksi terhadap diri kita sendiri nih. Bikin password yang aman, sering ganti password, tidak menggunakan password yang sama berulang-ulang di semua akun, ya kan, tidak menggunakan wifi gratisan, jangan klik link sembarangan gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu untuk proteksi diri kita sendiri. Aktivasi two step verification di WhatsApp supaya nggak take over orang. Banyak yang bisa kita lakukan, ya, untuk memilih diri kita sendiri. Tapi ketika yang penyebab kebocoran itu adalah pemilik platform, ya kita cuma bisa pasrah. Nomor kita diambil orang, ditukar-tukerin ke orang, ya kan? Dijual gitu. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau cuma kita terima SMS, penawaran-penawaran iklan, penipuan, penawaran pinjol gitu. Mungkin kita yang tinggal di perkotaan atau dengan akses informasi yang cukup, kita ngerti lah, oh ini penipuan gitu, ya kan. Tapi saudara-saudara kita yang ada di pinggiran coba, mereka baru connect internet, mereka baru beli handphone gitu, tiba-tiba hadiah 75 juta, dapat mobil Avanza gitu misalkan, ya kan. Nah, tapi harus bayar pajaknya dulu Pak 10%. Bayar lagi. Akhirnya jual rumah, jual tanah, jual sawah gitu. Banyak ketipu gitu. Itu yang untuk enteng-entengnya kan. Belum kalau misalkan si pencuri datanya ini, pemilik data curian ini dia lebih pintar sedikit. Dia bisa diasosiasikan ke ini, dompet digital. Jadi nomor handphone itu bisa kita cek sebenarnya dia punya OVO nggak, dia punya GoPay nggak, gitu. Dia punya Dana nggak, gitu. Itu bisa kita cek semuanya gitu. Kalau kita tahu dia punya GoPay misalkan, kita bisa take over akunnya. Diambil gitu, kita ambil, kita coba take over. Biasanya dia ngirim OTP ke nomor aslinya kan, kemudian nomor aslinya kita telepon, Pak maaf Pak, tadi kita dari Alfamart, kita salah kirim ini kode, tolong dikirimin lagi gitu. Kita dari kantor Gojek gitu. Bapak namanya gini kan, tanggal lahirnya segini, Bapak nicknya segini, udah tahu. Lebih mudah melakukan penipuan terhadap target kalau kita tahu data-data dasarnya. Jangan gitu. Kalau ditelepon Bang, begitu ditelepon, akhirnya diberikan, oh ya Mbak ini silakan Mbak. Begitu diberikan, di take over GoPay-nya, ya habis isinya, gitu. Belum kalau dia pintar sedikit lagi, bisa take over rekening kita, rekening bank kita juga bisa diambil. Contohnya kan Bang Ilham Bintang kan diambil, gitu. Gampang sebenarnya gitu. Dengan data. Jadi saya juga masih heran gitu ketika satu platform gitu atau penyelenggara sistem elektronik gitu di pemerintahan atau di swasta gitu, ketika terjadi kebocoran data dan mereka hanya santai-santai saja, dan ya sudahlah, sudah bocor. Salah. Ini efeknya itu sangat berat sekali gitu. Karena data-data yang ada di situ gitu, itu semuanya adalah nanti menjadi calon target kejahatan. Berarti sebuah negara bisa hancur, bisa gara-gara semua data ini bocor gitu. Nantinya arahnya ke sana gitu. Tapi minimal gitu, ini akan merugikan masyarakat gitu. Mungkin sekarang kita belum menjadi korban gitu. Tapi nanti suatu saat kita akan menjadi korban dengan adanya kebocoran data ini gitu. Makanya saya bilang aneh ini gitu, negara ini gitu. Ketika tetap santai walaupun bocor data mereka santai gitu. Bahkan bilang bahwa sistem kita kuat kok, sistem kita berlapis kok. Di mananya yang berlapis gitu? Kalau Anda berlapis, sistem Anda kuat, nggak akan ini data ini bocor gitu. Dan kalaupun bocor, harusnya datanya tersimpan dalam bentuk yang aman, terenkrip, sehingga ketika orang nyolong datanya, dia nggak bisa buka datanya, kan gitu yang benar.
Artinya kalau misalkan si penjahat itu masih bisa baca datanya, berarti Anda tuh nggak maksimal gitu.